Mari kita lihat Habakuk 1 ayat yang kedua. Saya sudah menuliskannya juga. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mungkin sebagian kita akan mengatakan, iya ya sama ya, aku juga sudah berdoa, meminta tolong, tetapi tidak ada perubahan. Sama ya, ketika sudah hampir mungkin setiap hari, setiap pagi, setiap malam saya berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Paling tidak ada satu perubahan di dalam kehidupan keluarga saya, masalah pekerjaan saya, masa depan saya, masalah-masalah yang muncul di dalam masalah keuangan keluarga. Tapi kenapa Tuhan seakan-akan diam dan tidak ada jawaban? Berapa lama lagi Tuhan aku terus berteriak? Berapa lama lagi Tuhan aku terus memohon kepadamu? Namun kita nggak mendapatkan jawaban, bukan? Atau mungkin sebenarnya Tuhan sudah menjawab kita tetapi kita tidak mendengarnya. Malam hari ini kita mencoba belajar ketika mengambil satu tema doa dan reformasi hati. Apa yang sesungguhnya ingin kita capai ketika kita berdoa kepada Tuhan? Apa yang harus kita pahami ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan? Melalui renungan dari kitab Habakuk ini. Nah teman-teman, kalau kita memperhatikan apa yang kita hadapi pada saat hari ini, sungguh benar-benar membuat kita jadi ngeri, bukan? Sampai kapan ya pandemi ini? Sampai kapan ya COVID ini ya? Sampai kapan ya kemudian PPKM ini diberlakukan? Sampai kapan, dan sampai kapan itu rasanya menjadi pertanyaan, pergumulan yang mungkin kita tidak ada jawaban sampai hari ini. Memang kalau kita perhatikan level Bali sudah turun. Tapi kemudian kalau lihat perkembangan yang ada, kita mungkin bergumul bahwa kita tidak sebebas seperti dulu lagi. Nah, kita sedang menghadapkan satu ancaman varian baru dari COVID-19, yaitu MU. Ini yang menjadi pantauan dari WHO, bahwa sampai hari ini masih mendeteksi berkembangnya varian MU ini yang dikatakan juga tidak kalah ganas dengan varian Delta. Dan saat ini MU itu yang dikenal dengan B1621 itu ya sekarang masih ada di Kolombia, dan kemudian per 7 September itu sudah terdeteksi di 42 negara. Tetapi di Asia Tenggara belum diketemukan. Jadi mulai tersebar di Amerika, Italia, Prancis, Korea Selatan, dan Jepang. WHO masih memantau bahwa ini belum ada di Asia. Di Indonesia juga belum ada. Ini adalah satu kengerian yang mungkin kita nggak harapkan itu akan terjadi gelombang ketiga. Sehingga pertanyaan sampai kapan? Mungkin ini juga menjadi pertanyaan kita semua ya. Kita masih terkungkung di rumah, pekerjaan stuck, ya semua bisnis kita dan khususnya pariwisata semuanya berhenti. Sektor-sektor ekonomi semuanya melambat, sangat lambat. Kita bertanya sampai kapan? Nah, ketika kita memperhatikan apa yang ada di sekitar kita, mungkin kita sama juga berteriak seperti Nabi Habakuk tadi. Berapa lama lagi Tuhan COVID ini? Berapa lama lagi Tuhan saya harus berdiam diri di rumah? Berapa lama lagi Tuhan saya nggak bisa ibadah? Saya nggak bisa bersama-sama. Memang meskipun penyebaran cenderung menurun, tetapi varian ini perlu kita waspadai, bukan? Kita harus tetap menjaga dengan protokol, dan itu demi kebaikan kita sendiri.
Nah, teman-teman, ketika kita menghadapi situasi yang tidak menentu ini, saya yakin bahwa kita juga mengalami sebuah pergumulan tersendiri ya. Sampai kapan usaha kita bisa bertahan? Sampai kapan keuangan kita juga bisa bertahan? Saya mendengarkan banyak teman-teman yang sharing bahwa memasuki akhir tahun ini ya mereka mencoba masih bertahan. Apa yang mereka kelola dengan bisnis mereka, meskipun putarannya sangat kecil, sangat lambat, paling tidak itu bisa buat sedikit membantu operasional. Tapi bagaimanapun juga induknya, induknya itu artinya mengambil tabungan, itu pasti dia mengatakan. Teman-teman, ketika menghadapi situasi yang tidak menentu ini, kita jadi mikir-mikir ya. Kalau kita nggak kerja, nggak dapat penghasilan. Tapi mau kerja apa? Kita juga bingung. Mau buka usaha baru, kondisi tidak memungkinkan. Jadi mau ngapain? Bingung juga ya. Ya, saya juga boleh merasakan apa yang menjadi pergumulan teman-teman saat ini. Di rumah pun juga bosen. Sering keluar juga takut. Jadi repot ya. Ya gimana kita menyikapinya? Gimana kita harus bertindak? Apa yang kemudian bisa kita ubah ketika kita berdoa dan kemudian menjalani kehidupan sesuai dengan realita pada saat hari ini? Tentu saja kita harus bertindak. Tentu saja kita harus melakukan sesuatu. Tentu saja kita harus berani melangkah. Kalau tidak, kita bisa kolaps. Kita bisa habis. Kita bisa boring. Kita bisa jenuh. Ratapan Nabi Habakuk adalah sama dengan kondisi yang kita hadapi. Memang konteksnya yang berbeda. Kurang lebih kalau kita melihat di dalam sejarah mungkin ini sekitar tahun 600 sekian sebelum Masehi, Nabi Habakuk berseru-seru kepada Tuhan karena dia melihat bagaimana umat Tuhan pada waktu itu akan menghadapi penghukuman dari Tuhan. Yang terjadi bukan itu saja, tetapi lebih parahnya lagi adalah terjadi kemerosotan rohani, terjadi kemerosotan moral di dalam kehidupan orang-orang Israel, khususnya suku Yehuda. Karena berita ini disampaikan kepada suku Yehuda. Suku ini tidak lagi berdoa secara serius. Orang Israel tidak lagi berdoa secara serius. Mereka tidak lagi beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka hanya melakukan ibadah sebatas simbolis saja. Mereka tidak pernah datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, untuk benar-benar menyembah Tuhan. Sementara kehidupan moral mereka suka-suka saja karena memang ketika rohaninya rusak, rohaninya merosot, udah otomatis moralnya juga rusak, bukan? Nah, kehidupan inilah yang kemudian menjadi jeritan Nabi Habakuk ketika dia juga berseru-seru. Sampai berapa lama lagi Tuhan aku melihat penindasan. Penindasan dari bangsa lain yang hendak menghukum kaum Yehuda. Tapi juga melihat bagaimana sikap moral orang-orang Yehuda, orang-orang Israel itu benar-benar menyedihkan. Mereka masih menyembah berhala. Mereka masih melakukan hal-hal yang sungguh itu kekejian bagi Tuhan. Ini terjadi karena kemerosotan rohani. Saya pikir ini juga bisa terjadi dengan kondisi kita pada saat hari ini bahwa hampir 2 tahun ini kita menikmati ibadah di rumah secara online. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ibadah online pun membuat kita kering, bukan? Saya kemarin mendapatkan cerita dari seorang teman yang dia aktivis, gitu ya. Bahkan dia dapat dikatakan dia adalah seorang penatua atau majelis, begitu ya. Dia mengatakan kepada saya begini, ya saya ikut sih ibadah online, tapi rasanya beda, Pak. Beda dengan ibadah di gereja. Walaupun saya mengikuti semua, saya berpakaian rapi,
Kemudian saya mengikuti, berdiri, duduk, mengikuti semua, tapi rasanya hambar. Karena saya melihat layar, karena saya melihat seperti di HP. Beda kan Pak kalau di gereja ketemu dengan teman, bisa ngobrol, suasananya itu beda. Dan kemudian dia menyimpulkan, saya kering. Saya seorang penatua, saya seorang pengurus, saya seorang majelis, tapi saya kering secara rohani. Sehingga bawaannya, saya kadang-kadang itu ya tahu sih firman Tuhan, tapi saya itu kadang-kadang ya melanggar firman Tuhan. Jadi emosi, jadi berbuat dosa lagi. Itu yang terjadi loh Pak. Doakan saya. Ya saya boleh mengatakan, ini bukan kamu saja yang ngalami. Saya banyak mendengar cerita, seperti yang kemarin saya khotbahkan di minggu ya, saya banyak sekali mendengar cerita, sharing-sharing dari teman-teman yang pada saat ini juga mengalami satu persoalan yang sama, kekeringan rohani. Bukan karena mereka tidak ibadah, mereka mengikuti ibadah secara online, tetapi mereka sampai saat ini, mereka mengatakan masih kering. Mungkin awal-awal lalu memang sangat berbeda ya, karena kita bisa menikmati sajian online. Tapi lama-lama nonton HP terus atau nonton di laptop, boring juga ya. Karena ngomong sama siapa ya. Apalagi mungkin di rumah nggak ada siapa-siapa. Tidak sedikit orang kemudian jadi emosi di dalam hidupnya. Di rumah jadi emosi, uring-uringan, marah. Ya karena terjadi keboringan, kebosanan. Dan tentu saja karena memang rohani kita sedang lagi drop bener ya. Saya nggak tahu sih teman-teman perasaannya gimana ya, teman-teman yang biasa online. Karena saya jujur ya, saya dan keluarga tidak pernah mengikuti ibadah online. Saya menyempatkan bagaimanapun juga untuk tetap ibadah secara live, secara nyata begitu. Nah, karena saya tinggal di gereja ya saya pakai ruang ibadah di gereja. Saya mengajak keluarganya Pak Nyoman juga untuk gabung. Jadi kita tetap ada ibadah. Karena apa? Saya memperhatikan ketika saya ajak online, anak-anak mereka nggak nikmati. Mereka nggak konsentrasi. Wong ibadah di gereja aja dulu nggak bisa konsentrasi, apalagi sekarang online. Bener nggak? Ini satu pergumulan bukan teman-teman. Nah disinilah mari kita mencoba belajar bersama-sama pada saat hari ini berkenaan dengan pergumulan kita. Bahwa ratapan Nabi Habakuk itu karena memang umat Yehuda, suku Yehuda atau Israel itu akan dihukum oleh bangsa Babel. Sehingga ini menjadi kepedihan hati dari seorang nabi. Bahwa kenapa harus bangsa asing yang kemudian menghukum bangsa Yehuda. Kenapa Tuhan engkau tidak langsung menurunkan misalnya api dari langit seperti Sodom Gomora. Tapi kenapa memakai bangsa Babel, bangsa kafir itu untuk menghukum kami. Nabi Habakuk bertambah stres dengan kondisi seperti ini. Nah teman-teman, yang ketiga, ratapan Nabi Habakuk ini terjadi karena memang situasinya tidak menentu. Setiap hari mereka diperhadapkan dengan situasi yang buat hati itu ketir-ketir gitu. Ya situasinya ya sama ya, kapan bangsa Babel itu akan menyerang, karena tanda-tanda itu sudah ada. Bahwa ekspansi bangsa Babel itu sudah mendekat ke Yehuda. Karena Mesir baru saja juga dikalahkan. Nah ini dalam sejarah. Nah situasi inilah yang membuat mereka juga ketakutan, khususnya Nabi Habakuk karena mendapatkan penglihatan dari Tuhan, firman Tuhan bagaimana dan apa yang dihadapi oleh orang-orang Yehuda. Sehingga kengerian ini menjadi doa dia dan ratapan dia. Berapa lama lagi Tuhan? Saya pikir apa yang dihadapi oleh Nabi Habakuk bukankah sama dengan kita ya. Kita meratapi. Pemerintah kita sudah sangat baik untuk menekan angka lajunya perkembangan COVID. Testingnya juga sudah baik. Semua yang dilakukan, upaya-upaya pemerintah sangat baik. Tetapi benar-benar kita menghadapi satu situasi yang tidak menentu. Pemerintah kita pun tidak berani
untuk boleh menyatakan tidak ada COVID. Itu suatu keputusan yang salah dan konyol, bukan? Bahkan tadi di dalam bagian awal saya mengatakan ada varian baru MU yang kita tidak tahu apakah ini menjadi satu gelombang ketiga di dalam pandemi ini. Mari saya lanjutkan untuk aplikasi kita. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, di tengah semua badai kehidupan yang kita alami, saat-saat seperti inilah kita membutuhkan yang namanya ketenangan di dalam jiwa kita. Ketenangan di dalam hati kita. Ketenangan di dalam pikiran kita. Sehingga ketika hati kita, pikiran kita, jiwa kita tenang, maka kita akan bisa melihat, menganalisa situasi dengan baik dan bijak. Sebaliknya kalau hati kita semakin khawatir, semakin banyak was-was, kita akan terjebak dengan satu kehidupan yang sangat mengerikan, yaitu salah langkah, salah mengambil keputusan. Ketenangan di dalam hati kita, ketenangan di dalam jiwa kita tidak bisa kita ciptakan, tidak bisa muncul dari diri kita sendiri. Karena memang pada dasarnya kita adalah manusia yang berdosa. Pada dasarnya kita adalah manusia yang tidak bisa menguasai diri kita. Kita membutuhkan Tuhan Yesus. Dan hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan ketenangan kepada jiwa kita, hati kita, pikiran kita. Inilah teman-teman yang boleh menjadi pergumulan kita semua. Menjadi pergumulan dan perenungan kita. Saya mengajak kita untuk benar-benar memiliki Yesus di dalam hati kita. Menjadi satu dasar pijakan kita untuk boleh melihat, mengamati, dan kemudian berani melangkah, mengambil satu keputusan, tindakan, dan tentu saja itu sesuai dengan hikmat Tuhan. Seperti Rasul Paulus menuliskan kepada orang-orang di Filipi, pasal keempat ayat ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Inilah sumber ketenangan sejati di dalam hati kita, dalam jiwa dan pikiran kita. Mungkin saudara tanya, Pak, gimana nih persoalannya sudah mepet nih, Pak? Gimana nih? Ini sudah nafasnya udah mau habis nih. Sekali lagi ketika kita boleh datang kepada Tuhan, biarlah kita boleh mempercayai Tuhan. Bersandar kepada kuasa-Nya, bahwa Dia masih sanggup untuk memelihara kita. Jikalau burung-burung di udara masih Tuhan pelihara sampai hari ini. Jikalau bunga-bunga di taman dan di padang, Tuhan masih hiasi dan dandani begitu rupa dengan indah. Masakan kita manusia, apalagi kita anak-anak Allah. Apakah Tuhan tidak sanggup? Dan apakah Tuhan tidak menyayangi kita? Untuk itulah damai sejahtera sejati yang melampaui segala akal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah kunci untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaannya adalah, bisakah kita mempercayai tangan Tuhan di dalam menghadapi situasi yang tidak pasti dan ketika kita tidak memahami rencananya? Sekali lagi ketika kita ini sudah, pikiran kita sudah stuck ya, sudah judek, udah nggak tahu mau ngapain lagi. Kita harus mengambil satu sikap yang tepat. Mempercayakan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Serah total kepada Tuhan. Apapun yang hendak Tuhan boleh berikan, lakukan. Kita iman. Saya menutupnya dengan satu bagian ini tentang tangan Tuhan yang bekerja. Saya menyimpulkan tentang doa dan reformasi hati itu kayak apa. Penantian kita akan jawaban Tuhan atas doa-doa kita tidak berarti Tuhan itu lalai atau acuh atau tidak menanggapi permohonan kita. Sebaliknya, fokus kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan bertindak untuk kepentingan terbaik kita.
yaitu pada waktu yang Tuhan pilih, waktu yang Tuhan tentukan. Kehendak Tuhan adalah Ia tetap bermurah hati kepada saya dan saudara, dan kita dapat percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kapan itu? Saya nggak tahu. Meskipun kita mungkin merasa doa kita itu tertunda, tidak ada jawaban, itu tidak berarti doa kita itu ditolak. Jadi kita tetap wajib untuk yang namanya memelihara iman dan tetap terbuka terhadap cara-cara Tuhan di dalam menjawab doa-doa kita. Ingat, cara Tuhan itu selalu ajaib. Cara-cara yang mungkin tidak kita harapkan. Karena Tuhan itu punya banyak cara. Atau bahkan mungkin dengan mudah kita kenali. Ya kadang-kadang memang Tuhan menjawab seperti yang kita minta, kita doakan. Tapi kadang-kadang jawaban Tuhan itu di luar daripada yang kita pikirkan. Siapa yang perlu direformasi? Kita. Hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Sebab apa? Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Sekali lagi kita menyanyikan satu pujian ini. Sekali kemudian nanti saya akan menutup di dalam doa. Mari ambillah waktu teduh sebentar di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi kita boleh berdoa. Tuhan, kami menghadapi satu situasi yang memang tidak menentu. Kami menyadari Tuhan kami memerlukan uluran tangan. Kami memerlukan kasih. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami. Kuatkan kami ya Tuhan. Supaya kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.